Pada masa reformasi, muncul tekad kuat dari para pegawai PT PLN Persero untuk membentuk wadah perjuangan yang benar-benar berasal dari aspirasi mereka sendiri. Semangat untuk menghadirkan organisasi yang lahir dari bawah ini mulai menguat pada akhir tahun 1998. Tepat pada 3 Desember 1998, sejumlah perwakilan pegawai mengadakan pertemuan dengan pengurus Korpri di kantor pusat PLN, Gedung Penunjang Lantai 2. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan membentuk tim penyuluh yang diberi tugas merancang sekaligus menyosialisasikan rencana pembentukan Serikat Pekerja PLN. Sambil menunggu terbentuknya wadah tersebut, Direktur Utama PLN memutuskan untuk membubarkan Korpri sebagai organisasi pembinaan pegawai di luar kedinasan, lalu menggantinya dengan Badan Kesejahteraan Karyawan. Langkah ini sejalan dengan ratifikasi Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat serta Kepres nomor 83 tahun 1998 pada masa Presiden B.J. Habibie. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan hukum berdirinya Serikat Pekerja di lingkungan BUMN. Menteri Pemberdayaan BUMN kemudian menginstruksikan Direksi BUMN agar memfasilitasi pembentukan serikat pekerja di perusahaannya masing-masing. Menindaklanjuti arahan tersebut, Direksi PLN membentuk tim penyuluh yang diketuai oleh Insinyur Samyudin yang bertugas menyiapkan materi penyuluhan serta rencana pendirian SPPLN. Dari dasar inilah kemudian dilaksanakan Musyawarah Besar MUBES pada 18 sampai 19 Agustus 1999, dihadiri 94 perwakilan pegawai dari seluruh unit PLN di Indonesia. Dalam forum MUBES tersebut disusun ADERT SPPLN dan ditetapkan Insinyur Hasrin Hutabara sebagai Ketua Umum pertama. Tanggal 18 Agustus 1999 kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Serikat Pekerja PLN. Selama 25 tahun perjalanan, SPPLN telah mengalami beberapa kali pergantian kepengurusan. Bahkan pada 2009 sempat terjadi dualisme antara SPPLN Lantai 3 dan Lantai 9. Namun semangat persatuan berhasil menyatukan kembali kedua kubu melalui Musyawarah Nasional di Jakarta tahun 2019 yang menghasilkan kepengurusan dengan Ketua Umum M. Abrar Ali dan Sekjen Bintoro Suryosudibyo. Di sisi eksternal, SPPLN berhasil menorehkan pencapaian besar, di antaranya membatalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, melakukan aksi damai di DPR MPR RI pada September 2009 untuk menolak pengesahan RUU Nomor 30 Tahun 2009 serta mengajukan judicial review yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga dua pasal penting dalam UU tersebut dibatalkan. Sementara di sisi internal, SPPLN senantiasa memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak pegawai melalui langkah-langkah nyata. Salah satu keberhasilan penting adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara berkelanjutan yang menjadi bukti konsistensi perjuangan SPPLN mulai dari PKB 2002 sampai 2004, PKB 2006 sampai 2008, PKB 2010 sampai 2012, PKB 2020, 2 sampai 2024. Hingga PKB 2025 sampai 2027. Selain itu, SPPLN juga berhasil membatalkan kebijakan larangan pernikahan antar pegawai (PAP) dan membatalkan kebijakan pensiun pada usia 46 tahun, dua langkah monumental yang menunjukkan keberhasilan SPPLN dalam melindungi hak-hak dasar pegawai dan memperjuangkan keadilan di lingkungan kerja. Kini, tantangan demi tantangan terus dihadapi. Dari sisi eksternal, SPPLN tengah berjuang menolak RUPTL 2025 sampai 2034 yang dinilai tidak nasionalis karena dianggap lebih berpihak pada kepentingan swasta dan asing dibandingkan memperkuat PLN sebagai BUMN strategis.
SPPLN mendorong agar kebijakan tersebut ditinjau kembali, agar pembangunan ketenaga listrikan benar-benar berlandaskan kepentingan nasional, serta menjaga peran vital PLN sebagai penyedia listrik untuk rakyat. Dari sisi internal, perjuangan juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, serta memastikan seluruh hak-hak mereka terlindungi dengan baik. Selain itu, SPPLN juga aktif dalam memperjuangkan kedaulatan energi nasional melalui berbagai langkah strategis. SPPLN menempuh jalur hukum ke PT UN, melaksanakan kajian strategis di Lemhanas, serta melakukan audiensi ke DPR RI untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan power wheeling yang dinilai berpotensi melemahkan peran PLN sebagai BUMN penyedia tenaga listrik utama di Indonesia. Apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota dan pengurus SPPLN atas dedikasi, serta kepada manajemen PT PLN, Persero, atas dukungan yang telah diberikan. Berkat semangat yang tidak pernah padam, SPPLN tumbuh menjadi organisasi yang kuat dan solid, siap menghadapi tantangan ke depan. Demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di PLN, mari kita bersama-sama menjaga komitmen, menjadikan SPPLN sebagai serikat pekerja yang kokoh dalam mengawal energi berkelanjutan serta berkeadilan sosial. SPPLN, yes, kuat, bersatu. PLN, jaya, terbaik. Unbundling now. Indonesia, bangkit, berdaulat, merdeka, merdeka, merdeka.